Mantap. Vietnam sepertinya makin benci aja nih sama Indonesia. Hal itu lantaran segala bentuk dominasi mereka kini udah mulai runtuh, terutama usai kalah 3 kali beruntun di 3 pertandingan terakhir ketika melawan Indonesia. Bahkan yang bikin lebih nyesek, mereka dihajar 3-0 oleh skuad Garuda di kandang sendiri. Sesuatu yang sekali lagi membuat negeri sejuta nguyan tersebut tambah jealous dengan Indonesia. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohbil. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Oke guys, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa tinggal menghitung hari lagi, kita akan lebaran guys ya. Tetap semangat guys. Oke, kali ini kami mau mereaksi tentang timnas Indonesia guys. Video dengan judul Sialan, level mereka makin meningkat. Wow. Kebencian Vietnam melihat ranking Indonesia naik drastis. Gak rela Indonesia naik ranking sedrastis ini. Wait, Vietnam gak rela guys melihat Indonesia naik ranking sedrastis ini. Wow. Oke guys, seperti apa video informasi tersebut, kita simak sampai selesai agar gak gagal paham. Yuk guys, langsung saja kita klik videonya. Masih bersama guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Kebencian Vietnam melihat ranking Indonesia naik drastis guys. Wow. Pelan namun pasti progres Sinteyong bersama timnas Indonesia mulai menunjukkan hasilnya. Ya, meskipun belum mampu memberikan trofi kebanggaan kaum lokal pride yakni AFF, namun lebih dari itu, Coach Shin mampu membawa nama Indonesia pelan-pelan meroket ke level yang lebih tinggi. Dan sejatinya itu mulai terlihat nyata sejak Piala Asia kemarin. Dan setelah 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, ranking FIFA Indonesia pun kini naik ke posisi 134, sedangkan Vietnam turun ke posisi 115. Tentu saja dengan perkembangan yang terjadi membuat kebencian Vietnam kepada Indonesia makin meningkat, di mana hal itu disampaikan oleh media The Tao Van Hoa. Di sisi lain, ini juga seolah menjadi bukti terutama buat kaum anti STY. Meskipun berulang kali dicerca nyinyiran sana sini, namun fakta membuktikan kalau timnas Indonesia ini emang punya progres menjanjikan yang membuat Coach Shin banyak mendapatkan kecintaan dari masyarakat Indonesia. Ya, tetap semangat Coach Shin. Berkat dirimu timnas Indonesia bisa naik ranking sedrastis ini dan bikin Vietnam benci guys. Wow. Kemarin kita bantai Vietnam 3 kali berturut-turut guys ya. Mantap. Vietnam sepertinya makin benci aja nih sama Indonesia. Hal itu lantaran segala bentuk dominasi mereka kini udah mulai runtuh, terutama usai kalah 3 kali beruntun di 3 pertandingan terakhir ketika melawan Indonesia. Bahkan yang bikin lebih nyesek, mereka dihajar 3-0 oleh skuad Garuda di kandang sendiri. Sesuatu yang sekali lagi membuat negeri sejuta nguyan tersebut tambah jealous dengan Indonesia. Negeri sejuta nguyan itu tambah jealous dengan Indonesia. Guys ya. Lebih lanjut, rasa dengki pasukan Vietnam sebenarnya juga udah mulai tampak ketika timnas banyak diperkuat pemain diaspora. Terlebih pemain-pemain diaspora ini selalu mampu memberikan impact luar biasa di atas lapangan saat di Piala Asia. Keberadaan pemain seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Ivar Jenner mampu membuat permainan Vietnam mati kutu. Lalu di kualifikasi Piala Dunia terutama saat berlangsung di Midin Stadium, keberadaan pemain baru macam Jesus, Nathan Cho, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun sungguh membuat Vietnam beneran tersiksa. Apalagi tadi mereka kena hajar 3-0. Sesuatu yang udah lama nggak pernah mereka rasakan sejak terakhir kali Indonesia mampu melakukannya di tahun 2004. Terakhir kali Indonesia melakukan itu tahun 2004 dan sekarang kemarin kita bisa mengulangi sejarah itu lagi guys. Mata banteng Nguyen di kandangnya dengan skor 3-0 itu sangat sulit sekali dan kemarin alhamdulillah bisa guys ya. Kini Vietnam benar-benar menjadikan Indonesia sebagai rival utama mereka. Apalagi setelah hasil ranking FIFA terbaru keluar, di mana Indonesia mendapatkan tambahan 30,04 poin, mampu melesat dari ranking 142 ke 134. Dan gokilnya, melesatnya ranking 142 melesat ke 134.
luar biasa. Indonesia mantap, juga menjadi sorotan di situs resmi FIFA. Bahkan nama Indonesia menjadi headline berita di web FIFA. Wih, Sementara itu Vietnam luar sendiri biasa, harus guys. turun 10 peringkat dari 105 ke 115. Wah. Hal itu sendiri imbas dari Vietnam rankingnya tuh aslinya 105 guys, dan sekarang Vietnam turun ke 115 guys. performa jeblok mereka selama diasuh Philippe Troussier. Di mana mantap. pelatih asal Prancis tersebut hanya Menurunkan membawa 3 ranking Vietnam ya, kemenangan guys. dari 10 kali kalah dari total 13 pertandingan yang dihitung poin FIFA. Itulah sebabnya publik Vietnam merasa muak dengannya dan menganggap segala apa yang udah dibangun Park Hang-seo jadi sia-sia setelah ia masuk. Ya, tetap semangat buat Philippe Troussier. Apakah dia akan dipecat guys? Di sisi lain media Vietnam, The Thao Van Hoa menyebut Ya. skuad The Golden Star mengalami fase yang menyedihkan karena peringkatnya anjlok. Betul. Itu terjadi usai Vietnam kena hajar Indonesia berulang kali. oke. Timnas Vietnam mendapatkan rekor menyedihkan setelah merosot dalam peringkat FIFA akibat kalah dari Indonesia. Wih. Tulis The Thao Van Hoa. Kemudian ada media Vietnam lain, VN Express, yang menyebut ini adalah penurunan terburuk yang dialami Vietnam dalam sejarah ranking FIFA. Oke. Sebab sebelum dipegang Troussier, Vietnam bahkan menembus 100 besar dunia. Dan Wis. setelah dipegang Troussier, total ada 20 peringkat mereka turun, hingga kini tercacar di posisi 115 hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Oke, Vietnam luar mengalami biasa. penurunan terburuk dalam ranking FIFA. Tulis VN Express. Media Vietnam lainnya, yakni Bong Da Plus, menyebut jika performa Indonesia ini melesat bagaikan badai, sedangkan Vietnam harus merasakan jatuh ke lubang terdalam. Timnas Vietnam jatuh ke tempat terdalam, Indonesia naik tajam seperti badai. Tulis judul berita media Vietnam, Bong Da Plus. Wow, media Vietnam pun dapat bilang gitu guys. Right. Ya, berkaca dari semua itu tadi, hal yang wajar jika Vietnam makin benci dengan Indonesia. Makin Karena benci dengan besar Indonesia, kemungkinan Vietnam, ya performa Allah. Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan jadi makin oke, terutama dengan pemain diaspora lainnya yang masih akan terus berdatangan. Oke. Membuat kekuatan Indonesia dipastikan akan jadi yang terkuat di ASEAN dan Wis. secara tak langsung itu akan membuat gap ini jadi begitu cepat terjadi. Oke, semoga Indonesia kedepannya masih makin oke guys ya. Semoga makin oke kedepannya Timnas Indonesia guys. Kita bangga guys. Di sisi lain, keberhasilan ini juga seolah menjadi bukti kalau Coach Shin nyatanya mampu membawa perubahan nyata di Timnas Indonesia. Ya. Dengan segala kebijakan yang ia buat, terutama soal potong generasi. Dan hal yang wajar jika ia kini banyak dicintai oleh publik tanah air. Walaupun nih masih ada aja segelintir orang yang gak suka dengannya. Tapi ya udahlah, bodo amat. Nah, Ya, tentu bodo saja amat aja, keberhasilan guys, ya. Indonesia naik peringkat dengan cepat ini membuat media seperti ESPN pun gak ragu buat memberikan pujian atas progres maksimal yang ditunjukkan Indonesia di bawah Coach Shin. Timnas Indonesia adalah tim yang sudah cukup matang di Asia. Mereka telah menunjukkan progres yang sangat baik. Saya rasa tim ini bisa memberikan kejutan di tahun-tahun yang akan datang. Kata Gabriel Tan pada ESPN. Kata SPM guys ya. Lebih lanjut, beberapa waktu lalu media asal Korea, yakni JTBC Entertainment, juga mengundang Shin Tae-yong sebagai bintang tamu. Wah, mengundang dalam Shin Tae-yong kesempatan sebagai bintang tersebut, tamu, guys. Coach Shin menceritakan soal pengalamannya melatih Indonesia. Oh. Dalam cerita Shin Tae-yong, ia mengungkapkan jika dirinya sangat dicintai oleh orang Indonesia. Betul, mantap. 그 이유가 있습니다. 지난번에 열렸던 카타르 아시안컵 인도네시아가 인도네시아. 사상 첫 16강에 진출합니다. 나 인도네시아 응원했어. 난리 난거 봤어. 인도네시아 응원했어. 사실 그 얘기 좀 해주세요. 그러게요. 그 분위기가 어떤지. 사상 첫 16강 진출이거든요. 지금 사실 인도네시아가 인구가 공식적으로 2억 7천만 명 정도 되는데 예. 축구 팬들이 한 80% 됩니다. 국민 전체의 80% 정도 된다고 얘기를 하고 있고요. 관심 많은 거에 비해서 성적은 못 내다 보니까 이제까지 많이 좀 주춤했는데 4년 있으면서 상당히 축구가 많이 발전했고 이걸 극복하고 아시안컵에서 16강을 올려놓으니까 지금 인도네시아가 난리가 난 겁니다. 지금 인도네시아 가면요. 네. 가본 사람들 얘기가 어디에 가든 신태용 얼굴이 있고 특히 CF 스타로 이렇게 알려졌더만요. 아니 한국에서 감독하면 CF가 안 들어와요. 근데 인도네시아는 선수보다 감독이 CF가 더 많이 들어와요. 참 Ya, pada akhirnya segala hal positif yang terjadi di Timnas Indonesia sekarang ini sangat amat layak untuk diberikan apresiasi. Iya, Dan guys. tentu saja Sangat layak dalam emang, beberapa guys, tahun ya. lagi, Coach Shin Mantap. ini masih berkesempatan melatih Indonesia. Mantap, Karena oke. bagaimanapun, progres yang ia tunjukkan ini nyata adanya. Sehingga agak sayang kalau nasibnya hanya ditentukan oleh hasil dari Piala Asia U23 yang bahkan nggak masuk agenda FIFA. Betul Tapi itu, kalau Mbak. boleh sedikit kita berpikir, ya kali Pak Erick Thohir senaif itu. Mengkat Shin Tae-yong hanya karena misal nggak lolos grup Piala Asia U23. Karena bagaimanapun, prestasi tim senior yang merupakan
merupakan poros utama terbukti oke. Jadi ya pasti akan ada win-win solution dari ini semua. Dan percaya aja, Bapak Erick Thohir ini orangnya pintar. Jadi ya kita tunggu aja gimana kelanjutannya. Oke, gimana Minimal kelanjutannya, kita guys, berprasangka ya? baik dulu, ya kan? Ya oke. Minimal persangka baik dulu ya guys ya. Semoga Sintayong semakin cemerlang melatih timnas Indonesia guys ya. Mantap buat sini guys. Oke guys, begitulah video informasi tersebut dengan judul "Sialan, level mereka makin meningkat guys," kata Vietnam ya. Kebencian Vietnam melihat ranking Indonesia naik drastis. Wis mantap, luar biasa guys. Sampai-sampai ada banyak media Vietnam yang memberitakan tentang timnas Indonesia, tentang naiknya ranking FIFA Indonesia guys deh. Berawal dari ranking 140-an ke atas dan sekarang timnas Indonesia berada di ranking 134 itu tadi ya guys ya. Wah, ini tentunya pencapaian yang sangat luar biasa guys, timnas Indonesia bersama Coach Sintayong guys ya. Dan semoga timnas Indonesia kedepannya permainannya lebih gacor lagi, lebih apik dan cemerlang guys, bangkit timnas Indonesia. Dan semoga nanti timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 3 guys dan masuk Piala Dunia 2026 guys. 2026 guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.